adalah tentang penyelenggaraan Olimpiade yang kemarin sudah ditutup secara resmi. Tentu kita mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Olimpiade ini, mengapresiasi kerja panitia, dan juga mengapresiasi IOC sebagai penanggung jawab utama dari kegiatan multi-event olahraga internasional ini. Kita sudah lihat, kita sudah saksikan, dan mereka berhasil, mereka sukses menyelenggarakan kegiatan multi-event walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini harus kita jadikan sebagai pelajaran buat kita yang nanti akan menyelenggarakan multi-event, baik maksud saya multi-event maupun single event di dalam negeri. Pelajaran berharga dari penyelenggaraan Olimpiade akan kita jadikan sebagai bahan untuk pengalaman kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam negeri. Itu dari penyelenggaraannya. Selanjutnya dari sisi upaya maksimal kontingen Indonesia. Ya, kontingen Indonesia yang juga sudah ditunjukkan oleh kontingen, baik itu pelatih, atlet, dan tenaga pendamping, serta Komite Olimpiade Indonesia, Pak Raja Sabtohari dan teman-teman sudah bekerja dengan sungguh-sungguh sejak mempersiapkan pelaksanaan dan mengawal sampai terakhir. Saya kira ini pemerintah mengapresiasi, menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum NOC Indonesia atau Komite Olimpiade Indonesia dan jajaran, pada para atlet, pada para pelatih, tenaga pendukung, dan tentu pimpinan-pimpinan cabur yang dimana atletnya sudah berlaga di Olimpiade Tokyo. Dan apa yang kita petik pelajaran, ini yang di luar penyelenggaraannya, ini urusan prestasi. Kita benar-benar memetik pelajaran yang sangat berharga bahwa di Olimpiade Tokyo ini banyak terjadi kejutan-kejutan. Banyak yang diunggulkan di awal-awal, tapi kemudian bahkan ada yang gugur di babak penyisihan. Itulah Olimpiade. Sama seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman 4 hari yang lalu, memperkirakan, membuat ukuran-ukuran dalam satu pertandingan olahraga sangat berbeda dengan kita membuat ukuran dengan misalnya hal yang di luar olahraga, misalnya kita membangun infrastruktur. Itu sudah bisa kita ketahui. Target harus selesai 1 tahun misalnya. Ya, itu bisa. Karena dia statis. Kalau olahraga ini dinamis. Sehingga perkiraan-perkiraan atau analisis-analisis yang kita tetapkan di awal itu bisa saja berubah dan berbeda dengan kenyataan. Nah, Olimpiade Tokyo ini banyak memberi kita pelajaran dan tentu upaya luar biasa dari para atlet kita, dari para ofisial, itu juga sangat luar biasa untuk mempertahankan. Jangan sampai kita akan bernasib seperti negara-negara yang lain. Ada bahkan tetangga kita yang sudah dengan jumlah kontingen yang lebih besar dari kita, jumlah atlet yang lolos kualifikasi lebih besar dari kita, tetapi tidak memperoleh medali. Nah, ini yang alhamdulillah
Saya sekali lagi terima kasih kepada Ketua Umum NOC Indonesia yang telah mempertahankan itu dan gigih. Nah, kalau dilihat perolehan kita misalnya menggunakan ukuran sebagaimana yang kita terapkan di 2016 Olimpiade Rio de Janeiro, kita nggak jelek-jelek amat. Bahkan perolehan medalinya itu, kalau dari jumlah, kita lebih dari apa yang kita peroleh di Rio de Janeiro. Tetapi, begitu kita mulai mempersiapkan desain besar olahraga nasional atau Grand Design olahraga nasional, maka paradigma kita juga harus ikut berubah. Walaupun sekarang Grand Design-nya belum mulai ya, karena kami sedang menunggu payung hukum yang mudah-mudahan sebentar lagi akan terbit, yakni Perpres. Artinya begitu ada Perpres berarti Grand Design ini sudah mulai jalan. Tetapi kita sudah mulai mencoba untuk menerapkan ukuran-ukuran prestasi berdasarkan Grand Design itu, dan juga perubahan paradigma yang ekstrim yang saya sampaikan tadi dan 4 hari yang lalu juga sudah pernah saya sampaikan, bahwa kita menjadikan Olimpiade sebagai sasaran utama. Kalau sebelum-sebelumnya kita sering mencampur adukan antara prestasi di SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Sekarang dengan Grand Design olahraga nasional atau desain besar olahraga nasional, kita robah paradigma itu. Memang kita, karena ini hal yang baru, dan ini adalah affirmative action yang kita harus ambil untuk menyahuti arahan Bapak Presiden, supaya kita bisa melakukan review total terhadap ekosistem pembinaan olahraga nasional, maka mau tidak mau kita harus lakukan ini, dan pasti kita terkaget-kaget. Satu perubahan yang sangat ekstrim, tetapi kalau kita ingin mengejar ketertinggalan dalam prestasi olahraga kita, maka jalan ini harus kita lalui. Blueprint dan peta jalan ini juga harus kita lakukan dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, hitung-hitungan yang kita lakukan itu berdasarkan dengan Olimpiade terakhir. Itulah target yang kita tetapkan, kita memperbaiki target Rio de Janeiro 2016. Tapi kenyataannya, nanti Pak Ketua Umum akan menjelaskannya secara detail. Ada negara-negara yang saat di Brazil, di Rio de Janeiro, tidak mendapatkan medali, bahkan peringkatnya jauh, sekarang mereka mendapatkan medali. Nah, ini yang akhirnya merubah posisi. Apakah kita melorot? Saya kira tidak. Karena kalau kita menggunakan ukuran medali, kita malah bertambah. Tetapi kita sudah mau merubah dengan menghitung ranking, maka ini harus juga menyesuaikan. Nah, ini sekaligus sebagai catatan buat NOC dan internal kami. Kita menghitung betul tentang situasi Olimpiade 2020 ini atau Olimpiade Tokyo ini. Jadi parameter-parameter yang kita jadikan ukuran untuk mengukur yang akan datang, misalnya Olimpiade Tokyo diukur dari Rio, itu ternyata juga ada yang kurang tepat. Seperti contoh beberapa negara yang tadinya tidak memperoleh medali, akhirnya dapat medali. Bahkan akhirnya mereka naik. Memang ada juga yang harus melorot. Nanti Ketua Umum NOC akan menjelaskan pada kita. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan,
akhirnya kita menyadari bahwa GDON atau desain besar olahraga nasional ini harus segera jalan. Tidak ada pilihan lain buat kita. Karena kita akan menatap segera Olimpiade Paris 2024. Jadi itu teman-teman para jurnalis dari berbagai media, ini kira-kira analisis dan penjelasannya, tapi lengkap nanti Pak Ketua Umum. Karena jangan langsung dipersepsikan, oh ini anjlok, tidak memenuhi target, kemarin di Rio seperti ini. Saya kira ada jalan ceritanya, ada runtutannya. Begitu. Ada perubahan paradigma kita mengukur. Jadi tidak seperti oh ini jalan ini dibangun targetnya 1 tahun tapi tidak selesai dalam 1 tahun, jembatan ini atau gedung ini, tidak begitu mengukur prestasi atau ukuran-ukuran atau ranking di olahraga. Karena itu sangat dinamis dan berbagai faktor sangat berpengaruh. Nah, itu saya mohon kepada teman-teman untuk memahami ini, dan saya menjanjikan waktu itu kita akan melalui Kabak Humas, saya akan mencari waktu yang pas untuk kita mendiskusikan nih Grand Design olahraga nasional ke depan seperti apa, dan mudah-mudahan ini menjadi panduan yang tepat yang menjadi pilihan kita, walaupun di awal-awal agak pahit dan ekstrim, tetapi kita harus melakukan itu untuk perbaikan prestasi olahraga nasional. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.